sementari membangunkanku dari tidur yang lelap ini. Sinarmu yang terang mulai memasuki mata dan mengusikku dari alam ini. Dan kini ku bergegas untuk segera siapkan diriku untuk mulai mengawali hari ini. Tak sabar ku temui seluruh sahabat yang tersenyum menyambut datangnya pagi ini. Dan ku katakan selamat pagi, embun membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan selamat pagi, kicau burung bernyanyi. Dan kini ku siap untuk jalani hari ini. Ku rasakan hangat indahnya sementari membangunkanku dari tidur yang lelap ini. Oh, oh. Sinarmu yang terang mulai memasuki mata dan mengusikku dari alam ini. Dan kini ku bergegas untuk segera siapkan diriku untuk mulai mengawali hari ini. Tak sabar ku temui seluruh sahabat yang tersenyum menyambut datangnya pagi ini. Dan ku katakan selamat pagi, embun membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan selamat pagi, kicau burung bernyanyi. Dan kini ku siap untuk jalani hari ini. Kopi pagi. Aduh, pagi-pagi olahraga, badan bagus, perut bagus. Hey, Budi, selamat pagi Budi. Noe, pagi Noe. Kenapa Noe? Ayo sini Noe, ikut Sporty aku. kali, Budi gayamu Budi. Oh iya dong. Kamu ngapain? Aku tuh lagi olahraga, biar Olahraga? badan bagus, sehat, perut juga nggak kayak, aduh. Jadi kamu ngajarin aku nih? Ayo. Biar ini kita senam nih. Iya, biar ini nggak Boleh kayak lah, ini ayo, loh. ayo, ayo. Nggak kayak galon ini. Galon aqua mineral. Oke, yang mana cara Bud? Oke ya. Ayo. 3, 2, he, kanan, hu, 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 pindah, hu, 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 hitung lagi ya, lagi. Sekarang tangan ya, setia, hu, hu, hu. Kita kayak ayam. Nggak apa-apa ini menguatkan otot lengan. Bud, nggak ada Bud olahraga tuh kayak Selamat ayam. pagi. Pagi Gina. Seru ya, seru ya. Iya, Seru enak. ngapain sih gini-gini? Mau terbang. Dipikirnya kayak ayam kita loh. Nggak digini kan ya? Nggak ada olahraga kayak gini Budi. Ada. Oh, kalian olahraga? Iyalah. Kalian olahraga? Iya, Oh, namanya olahraga loh, Gina. pagi-pagi. Pagi-pagi harus Kalau olahraga, pagi Ya. badan harus sehat, sehat. badan bagus, Oke. perut nggak kayak SPBU Budi, ini. tolong Iya, lah. iya, iya. Kalau Supaya pagi-pagi perutnya kan kecil kita juga ya. Iya, jangan nyari Iya, iya, rusuh iya, pagi-pagi iya, ya. iya, iya. Kita harus tetap damai. Iya, iya, saya pikir kalian lagi joget Enggak. gitu ya. Enggak, kami Emang nggak kelihatan joget ya, Iya, Gina? kayak joget loh kalian, bener. Tapi yaudah gini, daripada kalian bingung gitu ya mau olahraga gimana-gimana, kan ada pemanasan belum? Udah lah tadi kan Di kita sini udah pemanasan. panas. Udah panas nih. Nggak, dia udah pemanasan Ini lagi. Panas sekali nih tadi. Kalau olahraga tuh nggak boleh sembarang olahraga loh, harus pemanasan. Nanti kalau misalnya sudah selesai olahraga harus pendinginan juga ya. Emang harus gitu, Gina? Harus gitu. Emang harus Berarti ada kalau pemanasan- alurnya? Harus ada alurnya. Oh harus ada gitu. Iya benar. Jadi salah daripada kita kalian Noel. pusing-pusing ya, bingung-bingung gimana, aku juga udah kedatangan temen aku, nanti bakal nemenin kalian, bakal ngajarin kalian gimana sih cara olahraga yang benar gitu ya. Baik. Berarti emang nanti ngajarin kami kan, Gina Iya, kan? benar. Oke, siap-siap. Oke, Iya, oke. ya. Siap lah kita. Tapi kita sebelum sehat loh, Bud. kita panggil bintang tamu kita hari ini, kita Iya. sapa pemirsa dulu ya. Hai, Halo, assalamualaikum pemirsa. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Jumpa lagi bareng kita bertiga ya, yang kece-kece tentunya. Kita berdua aja, dia nggak usah. Kamu gitu Budi ya. Iya, iya. Sama loh, dia Kamu dia nggak nyanyi aja, diajak, nyanyi kamu nggak aja. diajak. Sana. Tunggu lah, aku kan belum tahu nih siapa nih yang bakalan mau datang pagi ini. Siapa Gina? Penasaran. Penasaran, Tapi ini pas penasaran kan? sebelum kita panggil, ya kita mau sapa pemirsa dulu. Apa kabar semuanya? Seperti biasa setiap hari Senin jumpa lagi bareng kita berdua, saya Gina Febriona. Dan saya Muhammad Budi SR. Di Kopi, Kopi Pagi.
tentunya seperti biasa kita bersama dengan band yang sangat luar biasa. Pagi hari itu selalu disemangatin sama mereka ya. Iya, tadi saya juga diiringi sama lagunya dari mereka Iya, juga Gina. siapa lagi kalau bukan RMA Band. Terima kasih, terima kasih. Iya, iya, iya. Nah kali Tapi ini kayaknya ada yang baru loh kita nih. Apa itu? Ada kopi lagi tuh di sebelah iya. kiri. Sama ada mesin-mesinnya lagi. ada barista hari ini ya. Ada menunya barista. Bang, ada menunya. Ada menunya, nanti kita lihat Ayam ya. penyet ada bang. Oh nggak ada ya? Itu makan Bang, siang kita ya. olahraga kita Budi. Dia mau makan aja. Naluri kalau udah makan Iya. kayak udah minum pasti makan. Kalau ada si olahraga pasti mau makan gitu Iya, ya. aduh. Oke lah kalau begitu ya. Oke, Gina. Pagi-pagi itu kan paling Iya. paling pas namanya olahraga. Menjaga kesehatan tubuh ya Iya. pemirsa ya. Jangan rebahan terus, jangan tidur terus ya. Bangunnya jangan kesiangan ya. Nah kali ini kita akan membahas tentang olahraga dan juga dengan tentunya akan memberikan bonus kita awet muda ya. Benar Kalau gitu sekali. hari ini tema kita adalah dengan berolahraga dan mengikuti 3T menjadi badan sehat dan dan awet muda. Bud. 3T apa? 3T apa 3T? 3T. 3T apa Tampan, ya? terampil, teliti. Iya ya. 3T tampan. Bener ya, tampan. Iya, Gini loh. tampan. Maksudnya Menggambarkan aku kalau- kali nggak sih Bud, Gina? Kalau pagi-pagi jangan langsung buat mual loh gitu. Kok mual sih namanya? Nggak ada tampannya loh Budi. Coba lihat ke kamera coba. Mana? Tampanan siapa sih pemirsa? Mungkin kalau pemirsa lihatnya kayaknya tampanan saya lah. enggak. Bodi oke nih. Ho. Bodi olahragawan sekali. Kalian nggak nih. siap-siap berdua ya memang Iya. ya. Ini emang selalu gitu. Makanya Dia saya kan tadi tanya 3T iri itu aja. apa? Aku juga nggak tahu 3T itu apa Astaga, guys. jadi Kalau kalian ngapain gitu, sebut-sebut tuh kalau nggak tahu. kalau gitu supaya kita tahu ya, kita tanya 3T sama ahlinya dulu ya. Ahlinya? Iya, ada Ada ahlinya ini? Ada. 3T aja ada ahlinya, 5T bagaimana? Lebih bagus tuh kunci T dia. Kunci T. Kunci gitu. T, itu beda lagi. Anak mau begal pakai kunci Kalau T. gitu kita undang langsung aja, ini dia Bang Anwar Effendi. Oke, Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat. Noe, Kalau dari ngomong-ngomong- badannya udah mencerminkan kayak minder gitu. Enggak, jangan pukul kami ya Pak. Enggak. Bukan tukang pukul. Iya. Enggak soalnya kekernya itu keren ya. Coba temen. Oh dijual kali. Pengen. Mau kayak gini. Enggak usah. Ih mau. Mau. ya. Gimana? Oh ini ternyata. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Papa atau Om kami manggilnya atau Abang? Abang dong. Abang, Biar lebih muda ya. Iya. Lebih Tapi masih muda loh. Masih muda kok ya. Iya. Yes, ya kan. Bang Anwar, ini perutnya rata ya. Keren ya. Iya, coba yang di sebelah sana. Gina jangan ngomongin perut. Kasihan Gina. Bang Anwar, dari tadi nih mereka pusing loh Bang. Dari tadi pagi udah olahraga, tapi olahraganya gitu. Tadi gimana gerakannya? Ya, Ya, ini pokoknya yang kayak penting berkeringat Ayam mau aja. lompat dari pagar kami. Yang penting berkeringat Iya, yang gitu penting ya kan. berkeringat. Yang penting beringat terus mereka udah rusuh berantem-berantem, nyibukin soal 3T, tampan, apa tadi? Tampan, Teliti. teliti, Terpercaya. percaya. Udah kayak slogan. Kalau gitu kita duduk dulu ya, kita Oke, ngobrolin tepuk lebih tangan lanjut ya. dong buat Bang Anwar. Iya, terima kasih. Iya. Silakan Bang Anwar. Iya. Aduh. Selamat datang ya di studio kita di Kopi Pagi. Kopi pagi. Aduh, fresh banget kalau lihat wajahnya Bang Anwar ya Gina ya. Bener. Keren banget. Bawaannya pengen olahraga terus tiap hari ya. Iya, benar Yes. sekali. Aduh. Apalagi kalau bangun pagi, terus yang dilihat Bang Anwar pasti semangat mau olahraga gitu terus ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal olahraga dan 3T, sebelum kita ngobrol soal itu kita mau panggil dulu ya barista kita. Kita enaknya Namanya pagi-pagi tuh pagi kopi. ya kan. Jadi harus ada Kopi. kopinya. Oke. Bang Ican lagi dibuat. Udah Oh, ada. Bang Ican. Oke. Mau dong. Boleh dong Bang Ican kita nikmati. Mau kopi susu, kopi hazelnut, Heeh. kopi boba ada nggak? Kopi boba. Berarti kopi ada bobanya gitu ya Gina ya. Ada es teh juga. Kopi isi cendol boleh nggak sih? Gak usah pakai boba. Iya, Oke, iya. Bang Hai, Can. aduh. Aduh, barista kita pagi hari ini. Makasih ya Bang. Jadi enak nih. Iya. Thank you ya, disuguhin kopi. Oke. Iya. Gak apa-apa Bang Can. Iya, sini. Thank you Makasih ya Bang Bang Can ya. Chan. Oke. Oke. Silakan diminum. Bang
Bang Anwar. Silakan. Ini kalau pagi-pagi Oh iya, ngopi. minum dulu kita ya. Ngopi Iya, ya. oh minum sekarang. Kopi Ya. pagi nggak lengkap rasanya kalau nggak ngopi dulu ya. Pemirsa yang lagi nonton mungkin bisa siapkan minumannya, snacknya ya sambil menikmati kita di sini. Betul. Ini ada makanannya juga. Oh, ada makanan. Oh, ada snacknya juga gini. Bang, kita mau diet loh, Bang. Aduh. Makasih ya Bang Ican ya. Iya. Ben nyanyi aja. Kami nggak ada ya? Apa? Iya, nggak ada kami ya. Nanti setelah break, Bang, ya. tolong jangan lupa ya Bang ya. Iya. Kuenya juga. Nanti anak Masih band baru juga lah Bang dapet. sini aja macam-macam Bang. Baru datang lagi. Ya makanya Noe di sini duduknya. Nggak malu. Bersanding dengan Bang Anwar ya. Oke, Bang Anwar. Iya. Aduh, Bang Anwar, ini sebenarnya momen yang pas banget ya Bang Anwar ya. Karena memang sekarang mungkin banyak orang-orang yang lupa dengan olahraga ya. Terus apalagi yang mobilitasnya tinggi, sibuk banget ya, olahraganya ditinggalin gitu ya. Tapi Bang Anwar ini katanya seorang instruktur gym, seorang instruktur aerobik gitu ya. Kita mau kenalan sama Bang Anwar dulu nih. Bang Anwar, ini sejak kapan sih menjadi seorang instruktur gitu ya? Terus kenapa sih memang sekarang benar-benar fokus gitu menjadi seorang instruktur? Iya. Terima kasih pertanyaannya Gina dan Budi. Saya juga menyapa ya pemirsa yang Boleh, ada boleh, di silakan, boleh TPRI sapa dulu. dimanapun berada ya. Halo, selamat pagi. Pagi. Iya. Oke, mungkin di antara pemirsa juga udah banyak mungkin ya, karena kalau di dunia senam aerobik itu saya itu dipanggil sama Ayah Anwar julukannya. Oh, Ayah Anwar. Iya, mungkin karena udah terlalu lama barangkali sehingga dipanggil Ayah. Ya. Ya. Jadi saya mulai menjadi seorang instruktur senam aerobik itu dari tahun 90 tepatnya. Wah, udah lama 90 banget. saya belum lahir Gina. Belum lahir. Jadi Gina udah lahir belum? Belum. Berarti udah 22 tahun ya? 33 33 tahun. 33 tahun. Iya, jadi Masya seperti itu. Allah, Nah, oke. kenapa bisa bertahan di dunia ini sebenarnya cita-cita itu inginnya menjadi ABRI atau menjadi polisi. Oh, pas memang. Tapi Allah itu tidak mungkin lebih baik saya di sini. Saya juga sudah beberapa kali mencoba ikut tes, ya ikut mencoba juga menjadi pegawai negeri karena kebetulan saya adalah alumni dari IKIP Negeri Medan. Waktu masa saya masih IKIP ya. Oh ya. Sekarang kan sudah menjadi Unimed. Iya. Ternyata jadi, abang senior saya ya. Iya, tapi juga di Fakultas Olahraga. Mungkin Gina di fakultas berbeda ya Yes. sama saya. Gina di Iya. situ juga? Iya, di Universitas Negeri Medan juga. Berarti abang backgroundnya pendidikannya juga olahraga. Olahraga. Oh gitu. Iya. Kalau SLTA-nya itu SGO. SGO. Sekolah Guru Olahraga. Sekolah Guru Cuma Olahraga. untuk tahapannya itu kan kalau sekolah guru olahraga itu mungkin untuk mengajar di SD Iya. atau SMP. Tapi kalau udah perguruan tingginya itu kan namanya dulu masa saya itu FVOK, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Nah, masa-masa saya dulu yang waktu Budi belum lahir ya. Iya, belum Udah lahir saya, Bang. Yes. Nah, jadi seperti itu. Dan sampai sekarang saya masih aktif di mengajar, melatih. Jadi mungkin di beberapa sanggar yang ada di Kota Medan, beberapa gym yang ada di Kota Medan, juga beberapa instansi yang ada di Kota Medan. Nanti mungkin mana tahu Gina juga mau manggil saya ke rumah untuk menjadi personal trainernya atau Budi atau siapa yang Kayaknya nyanyi? Noe nih harus. Kayak yang paling butuh ini ya. Butuh banget Noe. Kayaknya memang saya sih Bang yang paling butuh. Iya ya. Nanti pokoknya ajari kita lah gimana caranya Iya. ngempesin perut ya. Bisa Siap, jadi siap. personal trainer kok. Boleh? Boleh. Boleh. Iya, karena saya semasa waktu COVID itu juga menjadi personal trainer dipanggil untuk mengelatih di lapangan. Karena kan nggak berani di ruangan. Iya. Iya, jadi terpaksa kita latihannya itu di lapangan Merdeka, lapangan Yes. Benteng, Yes. kemudian di lapangan Sudirman. Nah, begitu. Online juga mimpin senamnya juga? Online waktu itu pernah ada salah satu gym, saya nggak usah sebut nama. Nah itu kan tutup, sementara kan pembayaran membernya masih berjalan. Jadi kita terpaksa menggunakan jarak jauh. Jadi saya di satu studio dan mereka dari rumah ngikuti gerakannya. Berarti dengan apapun bisa ya? Iya, yang penting mau. Yes, ya. yang Iya, penting mau niat. gitu ya, niat gitu ya. Ingat Noe, niat. Ya. Tapi yang paling susah tuh ngumpulin niat gitu ya untuk olahraga ya. Tapi sebenarnya seberapa penting sih kita menjaga kesehatan tubuh? Memang kita harus banget ya olahraga gitu ya, Bang Anwar. Iya, jadi menurut saya kalau olahraga itu dimulai dari dini, dari kecil itu memang sudah
menjadi kebutuhan seperti kita makan Iya, juga. benar Seperti kita makan, juga ibadah, berolahraga, mungkin sama hal penting wajibnya seperti itu menurut saya. Ya. Jadi, Manfaatnya apa tuh yang bisa kita dapat? Ya kalau menurut saya dengan saya sekarang ini sepertinya sih kita itu kalau berolahraga itu jauh dari memiliki sifat yang negatif ya. Sepertinya sekarang kan lagi para remaja itu sering narkoba, Ya. kemudian merokok ya. Jadi kalau dengan olahraga mungkin kita bisa mencegah hal-hal seperti itu. Ya. Kemudian dengan olahraga juga kita memiliki pikiran yang positif, kemudian bentuk tubuh yang proporsional. Nah, seperti Budi sebenarnya sudah termasuk proporsional. udah proporsional. Waduh, kuping saya langsung naik. Iya. Seperti itu. Apalagi Gina juga menurut saya sih Waduh, terima proporsional kasih. juga. Yang enggak yang penyanyinya kayaknya ya. Noe ganti. Pokoknya hari ini Noe kena terus ya pokoknya. Makasih ya, Bang. Santai-santai ya deh. Tapi kan nanti abis ini kan bisa sispek karena ada datang abang, ya kan? Oke. Tapi emang kalau ngomongin olahraga gitu kan, Bang Anwar, ini lebih nyaman dipanggil Bang Anwar atau Ayah Anwar ini Bang? Boleh panggil Ayah Anwar, boleh supaya mungkin saya kan sudah juga memberi informasi bahwasanya ada kopi pagi, bintang tamunya Ayah Anwar, mungkin bisa nanti melihat live langsung di rumah masing-masing Oke. ataupun di mana berada. Bener. Nah juga mungkin bisa berinteraktif langsung bersama kita, mana tahu ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Betul sekali. Jadi hari ini pokoknya banyak banget ilmu ya ataupun edukasi seputar tentang olahraga dari Bang Anwar tentunya ya. Iya. Nah Bang Anwar, dari tadi kan kita ngomongin soal 3T sesuai dengan tema kita hari Iya. ini. Tapi mereka ini pada bingung, saya juga nggak tahu apa sih sebenarnya arti 3T ini, boleh dijelasin nggak sama kita? Iya. Tadi juga ada mendengar Budi sebut bahwasanya apa tadi? Tertampan, Jadi Kan bener ya kan teratur, kalau misalkan kita rajin teliti. olahraga gitu kan, kita bisa lebih kelihatan tampan, tampan gitu, Benar, gagah gitu benar. ya kan, benar kan Mas? Tapi yang dimaksud sebenarnya 3T yang pembahasan kita pada pagi hari ini adalah bahwasannya di olahraga itu ada 3T. Yang pertama itu teratur. Oh teratur. Oh, teratur. Nah, Iya, dalam artian teratur itu umpamanya seorang Gina atau seorang Budi membuat satu program latihan itu seminggu 3 kali dengan waktunya pagi atau sore. Jadi mengenai waktu sih sebenarnya nggak ada masalah. Yes. Hanya tergantung bagaimana Budi sama Ginanya punya waktu. Nah gitu. Jadi itu teratur yang pertama. Kemudian terukur. Teratur, Terukur. Nah, terukur. Nah, dalam artian begini. Jadi kalau dalam olahraga itu ada namanya PO2 max. Maksimal untuk jantung kita itu berapa. Jadi ada rumus juga bahwasanya 220 dikurang umur. Jadi penggunaan aktivitas tubuhnya nggak sama antara Gina sama Budi dan sama saya karena itu jenis kelamin, kemudian umur, kemudian kebutuhannya apa. Nah, jadi sudah tadi Teratur sama Teratur, terukur. terukur dan terarah yang Terarah. tiganya. Terarah, bukan tertampan ya Budi, Oh iya, ya, bener. salah ya. teliti. Teliti. Nah, itu dia. Jadi dia terarah dalam artian begini. Terkadang kan mungkin Gina sama Budi pernah dengar ya di soal olahraga, aku sudah nyapu rumah, aku sudah mengepel, aku sudah mengurus anak, itu aja udah capek katanya. Iya, benar-benar. Nah, jadi di situ kan tidak teratur. Iya. Nah, sementara dalam kita melakukan olahraga itu harus ada yang namanya dari pemanasan. Kemudian nanti ada yang namanya kita masuk latihan inti. Kemudian ada lagi pendinginan yang seperti Gina tadi sebut. Iya, Jadi ada pemanasannya, ada intinya, juga ada pendinginannya. Jadi dia teratur. Bukan suka-suka kita. Iya. Seperti gerakan tadi yang diperagakan oleh Budi sama Noe. Noe. Iya. Saya pikir Bang itu. Anwar yang penting berkeringat aja udah olahraga. Nah, itu Rupanya itu dia. tadi harus ada pemanasan, Iya. gerakan inti dan Pendinginan. Pendinginan. Jadi harus iya. terarah gitu ya. Terarah ya. Arahnya ini arah selatan, utara, barat nggak ada juga? Enggak. Bebas ya Bang Maksudnya, Anwar ya? arahnya maksudnya ya teraturnya itu ya dia pokoknya ada polanya dari pemanasan, dari intinya dan pendinginannya. Oke. Supaya tubuhnya juga enggak. Berarti selama ini kita salah kaprah ya, apalagi ibu-ibu di rumah ya. Saya kan udah masak, udah nyapu, udah ngepel gitu ya, udah Capek, lap-lap jendela, ngurus udah anak, capek, ya udah kan? berkeringat gitu. Udah berkeringat. Itu kan udah olahraga juga gitu. Nyuci Berarti juga tuh kan ini kan? ngeluarin keringat. Ah, kan gerakan Lengannya tangan tuh segede Bang. gaban.
Berarti itu memang bukan termasuk olahraga namanya ya? Ya itu hanya aktivitas tubuh, Aktivitas, yes. tapi dia tidak memenuhi persyaratan yang dikatakan 3T tadi itu. Oke. Gini langsung Yes, saja yes, kita juga yes, penasaran gimana ada pemanasan, gerakan inti dan ada pendinginan kalau kita coba langsung ya Gina ya. Boleh. Abang bisa nggak ngajarin kita gimana sih cara olahraga yang benar gitu ya? Oh iya. Jadi kalau misalnya pemanasan itu sebaiknya kalau di senam aerobik itu beat musik jangan terlalu kencang dan juga jangan terlalu cepat. Iya, iya. Jadi dia sebenarnya alurnya dari pemanasan itu dia ada kurva di mana saat tubuh memulai pemanasan, kemudian dia masuk latihan inti, itu tubuhnya sudah siap. Iya. Benar-benar sudah siap untuk melatihan gerakan inti yang sifatnya itu lebih sulit, kemudian lebih atraktif, iya, lebih lebih kencang bervariasi. Nah, seperti itu. Baik Gina dan juga Bang Anwar. Namun sebelum kita peragakan di depan, kita dengarkan dulu lagu kita dari band kita Madu dan Racun. Racun. Oke, masih di Kopi Pagi. Terima kasih untuk pemirsa tentunya sedang menyaksikan kita sampai dengan sekarang ya, yang lagi ngopi ataupun yang lagi siap-siap untuk olahraga. Ini saat yang pas sekali karena tentunya kita masih bersama dengan Bang Anwar di sini ya. Iya benar sekali Dan Gina. tentunya kali ini kita akan melihat ya gimana sih aktivitas tadi Bang Anwar. Bener ya Budi ya? Bener. Kita lihat dulu kira-kira seperti Oke. apa. Iya. Mungkin nanti bakalan ditayangin semua aktivitas daripada Bang Anwar begitu ya kan? Yes. Nah, Nah jadi nanti kalau nanti kita bakal lihat ya pemirsa ya. Heeh. Nah, itu bukannya itu masih spill ya. Itu spill. Kita Itu tamu yang spill, kedua ya. Oke. Oke. Nah, Bang Anwar, jadi Bang Anwar setiap hari ya ngajar jadi instruktur itu ya? Iya. Senin kebetulan. sampai Minggu gitu Bang? Senin sampai Minggu. Senin iya. sampai- Liburnya kapan, Bang? Liburnya kapan? Liburnya hampir tidak ada. Wah. Tapi memang kalau dilihat Bang Anwar ini hobi sekaligus hobi yang dibayar begitu Iya ya. benar-benar. Bang Anwar, karena kan memang apa ya, katanya olahraga ini bonusnya adalah awet muda. Memang benar Iya. ya? Iya. Seperti sekarang dengan kondisi saya sendiri ya mungkin kalau orang menduga saya 40 tahun. Bang Anwar berapa sih Padahal- umurnya? Nah, padahal Berapa sih? umurnya 52 masuk 53. 52 masuk 53. Bener ya Bang? Benar. Enggak, kita cek KTP-nya. Nah, KTP-nya. Mau KTP enggak Bang Anwar? KTP ada, nomor rekening pun ada. Ya, emang kalau cerita awet muda ini yang paling seru ini kalau pas lagi reuni, ya Iya, kan? Di situ bener. baru terpampang nyata, aduh. Aduh, kok muda banget sih. Iya, Kok makin ganteng sih, Iya, ya kan? gitu. Iya, iya. Kita juga pengen kayak gitu ya, Bud. Iya. Bener. Oke, kalau gitu kita lihat ya bagaimana sih keseharian ataupun aktivitas dari Bang Anwar. Ini dia. Nah, ini Oke. di Ini di salah mana nih, satu- Bang? Mana nih? Sanggar senam. Sanggar senam ya Bang yang Anwar di ya? Jalan Pancing. Oke. Oh, gerakannya seperti ini rupanya ya. Nah, ini sudah termasuk kelas yang lumayan mahir. Oke. Ini Ini 2 menit ada aja ibu-ibu, udah ada ngos-ngosan bapak-bapak nih. juga ini. Iya, ada campur. Oke, campur ya Bang Anwar. Iya. Oke. Oke. Kalau kita yang ngelakuin mungkin 2 menit aja udah ngos-ngosan ya, Bud ya. Dan ini emang apa ya? Musiknya memang Ngebeat ngebeat ya? gitu ya kan. Jadi lebih asik gitu. Yes. Iya. Oke. Kemudian Ini rame juga yang belajar ya, Bang ya. berarti Iya. ada kelas inti, ada kelas reguler juga nggak sih Bang Anwar? Ya, sebenarnya sih kita ada buka kelas yang pemula, kemudian kelas yang pemula benar-benar pemula basic, pemula mahir sama benar-benar mahir. Oh, berarti itu gerakannya juga berbeda setiap Iya, orang ya. ada. Tergantung seberapa lama dia sudah melakukan olahraga Iya, aerobik itu sudah ya. berapa paham dia akan gerakan senam aerobik itu. Dan itu nanti pindahnya dari kelas yang pemula dengan yang mahir itu berapa bulan gitu Bang Anwar? Tidak bisa sama karena setiap individu itu kan daya serapnya berbeda. Kadang-kadang mungkin seorang Budi bisa 1 bulan sudah naik grade. Mungkin aja gini nanti 3 minggu sudah merasakan aku kayaknya sudah Bisa nih bisa di naik kelas basic lagi. gitu. Oh, Oke, gitu. kita lihat masih ada lagi. Iya. Masih ada lagi yang lain kira-kira? Coba kita lihat dulu. Oke. Seru ya kalau kayak gini. Seru ya. Aduh. Gina nggak mau ikut
langsung jadi membernya Bang Anwar. Nanti kita pribadi berdua, khusus penyiar Khusus TVRI. penyiar TVRI ya kan kita undang Bang Anwar ya kan. Yes. Pasti semuanya masih pemuda. Setahun naik. Itu dia pemirsa ya, aktivitas Oke. saya. Kalau gitu langsung aja boleh kita coba Boleh, ya. langsung kita. Gimana? Boleh. Musiknya gimana Bang? Bisa? Gimana sih caranya ngecilin perut gitu ya? Iya. Terus gimana sih caranya Noe, kalau sini, misalnya Noe, ikut cewek-cewek kan, Budi, kalau cewek-cewek tuh pengennya kan gimana sih caranya Iya. ngebentuk body, ngebentuk Ngebentuk bokong bokong, gitu Ayo, ya. ayo kita mulai. Yo, yang di rumah juga boleh ikutan Oh, ya. Siap. Ya, ayo. Oke. Ini namanya pemanasan ya, Budi. Pemanasan. Oke. Iya. Ini biasa Pak. aja nih Bang gerakannya. Iya. 7. Oke. Oke. Ini agak- Sedikit. ini benar Yo, kan? up. Yo. Oh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, yo. Up. 1, 2, Bener 3, Anwar. 4, 5. Iya. Tapi nggak Yang gini. di rumah juga nggak boleh gini. ikut ya, hanya gerakan sederhana. Oke. Ya, ini bentuk-bentuk pemanasan. Lalu kita ambil napasnya. Oke, buang napasnya kembali. Ambil napasnya. Iya. Kita lakukan stretching. Nah, ini stretching namanya. Nah, oke, tarik. Tarik. Iya. Oke, cukup. Kita sekarang berbalas. Gerakannya harus berbalas supaya jangan cemburu kanan kirinya. Oke, seperti cinta ya Bang Anwar. Iya, Harus oke, berbalas. cukup. Iya. Oke, cukup. Iya, jalan kembali. Sepertinya, Mundur. oh iya, iya. Oke, ini Karena nggak hanya pernah olahraga gitu ya jadinya ya. sedikit saja karena tidak bisa kita harus lama. Nah, sekarang pertanyaan kita tadi apa? Untuk perut. Itu perut. Untuk perut. Nah, perut itu jadi pemirsa dimanapun pemirsa TVRI yang dimanapun berada. Jadi kita sampaikan bahwasannya sit up itu bukan untuk mengecilkan perut. Oh. Sit up itu untuk membentuk otot perut. Jadi mengecilkan perut adalah dengan mengurangi asupan karbohidrat, mengurangi lemak, mengurangi garam dan mengurangi gula. Iya. Jadi bukan sit up. Karena masyarakat umum bilang, aku ingin mengecilkan perut. Oh. Dia lakukan sit up. Iya. Nah, umpamanya seperti siapa? Noe. Noe kan dia perutnya besar. Lalu dilakukan dengan sit up makin keras. Iya, ini memang kalau misalnya cerita ini memang harus perut aja yang diceritain, nggak ada yang lain. Ada Ya. sebenarnya ada. Enggak, dari minggu lalu pun. Sabar Pak, sabar ya. Sabar. Sabar. Udah gini aja Bang, kopi Bang 3 Bang. Tolonglah biar kami tuh nggak darah tinggian loh di sini. Jangan marah, jangan. Saya nggak marah kok Bang. Halo. Cuma dari minggu lalu ceritanya perut aja. Udah nanti kita beli jajan yang jajan. Apa sih salahmu perut? Ya, jadi gini, sebenarnya sit up bukan mengecilkan perut. Ya Gina, Budi, sama siapa? Noe. Nah ya, jadi dia hanya membentuk otot perut. Kecil perut itu adalah mengurangi yang namanya asupan karbohidrat, mengurangi kadar gula, manis-manis, kemudian mengurangi yang namanya itu garam, nah, kemudian lemak dan minyak. Jadi biasanya sering sekali terjadi, misalnya aku nggak makan nasi nih, ya aku nggak makan nasi, ya tapi aku itu sering makan goreng-gorengan, nanti ada pisang goreng dimakan, bakwan, risol, nah jadi itu yang membuat sebenarnya penumpukan lemak di perut. Jadi gerakan sit up ini saya hanya meluruskan persepsi bahwasannya sit up bukan untuk mengecilkan perut, tapi untuk membentuk otot perut. Nah gerakannya yang sederhana boleh saya lakukan nanti mana tahu Gina. Ya tapi Gina harus ini ya, harus mengurangi asupan karbohidrat, gula, kemudian garam, kemudian lemak dan minyak. Oke. Itu aja. Yes. Oke, jadi beberapa gerakan boleh saya lakukan. Kita duduk aja yuk, kayaknya lebih asik. Ini seperti gini ya, pemirsa. Kita nonton. Jadi abdominal itu terbagi 3. Abdominal bawah, Iya. kemudian abdominal di bagian tengah, kemudian abdominal bagian atas. Ya.
Jadi gerakan-gerakannya itu Gina Budi, satu lagi saya kurang Noe, paham, Bang. Noe. Nggak usah dianggap juga, nggak Iya. apa-apa Bang. Jadi dia ada gerakan-gerakan tertentu. Umpamanya sekarang Budi sama Gina maunya apa ini? Mau gerakan perut yang mana? Yang mau dikecilkan? Umpamanya mau digerakkan. Perut bagian Perut bawah. Bawah. Nah, bawah itu kita bisa melakukan umpamanya kita untuk bawah lakukan seperti ini. Tangannya harus gitu Bang. Iya, harusnya begini supaya dia lebih safety, lebih Oke. aman. Nah, kalau dulu itu kan orang sering melakukan sit up itu. Iya, saya pun gitu juga. Nah, Bang. ini sebenarnya karena ilmu olahraga itu berkembang, jadi kita harus mengikuti gerakan-gerakan yang lebih menjaga untuk kebugaran kita. Jadi ada gerakan ini namanya gerakan sudah dangerous, sudah berbahaya. Iya. Nah, kalau dulu mungkin kita sit up-nya ya seperti ini. Nah, sekarang kalau gini untuk bagian bawah sama Budi seperti gini aja dulu. Ini aja dulu. Ini lebih menekan di abdominal bawah dan abdominal bagian tengah. Oh. Nah, umpamanya untuk yang atas, kakinya di atas, kita tinggal lakukan. Nah, jadi ini dia menekan di bagian abdominal atas dengan mengangkat bagian dada dan mengangkat bagian punggung. Turun seperti ini. Jadi waktu naik ke atas nafasnya dibuang, ini ambil nafasnya waktu turun tangan, waktu ke atas buang Ya, nafasnya. coba tes, Oke, kita tes coba Noe, tes. Nek. Oke. Langsung tes. Ayo Ini, coba. ini kita udah enak kali nih duduk nih. Iya, Ini ayo, kalau ada ayo, kopi coba. di sini ada gorengan, ada nasi bungkus. Kita terus Ayo kita coba. ngapain Yuk. Noe, baru, ya. baru dibilang nggak boleh gorengan, Oh, nggak iya, boleh udah. Ayo, minuman coba dulu, manis. Coba Ya, ya. yang Coba, Budi coba. lakukan dulu sama Noe itu bagian perut bagian bawah Yes. dulu ya. Ya coba ditekuk. Ini memang ganjel ya. Ya coba. Ya, satu. Coba Noe aja. Satu, dua, Noe aja ya. Coba Noe Satu, aja. Oke, dua, kakinya Noe tunggu dulu. Iya, Yes. sebentar. Kaki rapat. Geser ke sana lagi nggak bisa Noe? Oke. Nah, yes. oke. Budi geser Nah, Noe sedikit. sekarang angkat. bagian Yes. sini. Gimana Pak? Ngangkat. Ya. Ya. Nah, ini turunkan lagi. Yes. Nah, jadi Atur penekannya di bagian napas. bawah ya, pemirsa dimanapun Anda berada. berada. Nah, ya, ini ya. Jangan lakukan ini berbahaya. Tanpa ada tenaga ahli. Iya, tanpa ada tenaga ahli. Iya. Iya. Oke, coba Noe lagi. Ini. Up. Up. Ini Ya. ambil. Nah, buang Oke. napasnya waktu naik ke atas kakinya. Buang Iya. napasnya. Buang nafas. Buang nafas. Dari Buang atas, nafas. bukan dari bawah. Nah, Iya, iya. Turun, oke. Oke. Ini adalah bentuk latihan untuk sit up perut bagian bawah dan tengah. Oh, oke, Kemudian oke, yang oke. bagian atas. Bagian atas, kaki kakinya ke atas. diangkat. Angkat. Gini, baru gini. Iya. Iya. Oke. Iya. Nah, tangannya ke belakang. Hah? Iya, lalu Tolong. Noe angkat. Tolong. Lalu angkat. Angkat tangannya Angkat, dua-dua. Kepalanya nggak usah, Yes. kepalanya nggak Kepalanya usah. nggak Oke, tangannya ya, angkat. Ya, dua. Sekarang baru dua-dua. Oke, up. Oke. Nah, lagi. Ya, udah. Ya, buang napasnya, ambil Oke. napasnya. Buang napasnya, oke. Jadi dia bagian atas ya, oke. Oke. Tepuk tangan dong untuk Noe. Keren Coba, Noe. sebentar, Gina. Coba lihat ke kamera dulu. Gimana Ini, perasaan ini, kamu? ini. Respect, Langsung bro. suspek, oke. Tunggu dulu. Langsung Iya kurus beneran nih. awet muda. Oke, ternyata susah loh ya. Gimana Susah. perasaannya? Eh, Gimana rasanya? Mungkin karena baru awal-awal ya, Bang ya. Jadi agak Iya. ini sih perut ini, woi. Ini agak bandel memang sih, Iya. Bang. Jadi Oke. gini, Iya, iya. memang kalau misalnya semua awal itu pasti susah, pasti sulit. Jadi semuanya harus rutin melakukannya. Oke. Makanya ada 3T tadi. Tiga T. Teratur, 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 terarah, dan terukur. terukur. Oke. Iya, Oke, itu. Bang Anwar luar biasa. Telungkup tertidur. Telentang, telungkup tertidur. Gak boleh gitu ya. Nah, ada Bang Anwar boleh di tengah-tengah. Nah, Baik. selain Oke. ada Bang Anwar di sini ya, kita juga kedatangan bintang tamu sangat Ada luar lagi, biasa. Gina? Ada lagi. Ada lagi. Ya ini masih muda, cewek, cantik, bertalenta, prestasinya banyak banget ya. Pastinya kamu terkagum-kagum melihat dia. Oh ya. iya? Langsung aja ya. Langsung aja kita panggil, ini dia. Tasya Salivia Valentin. Woo. 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 Wah.
Bud. Ingat kau kayak gini kayak itu. Dulu kita kecil pakai ini, tali kaset. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Tali kaset. Terus pakai lidi, Bud, pakai lidi gini-gini kan. Dalam ngobrol kan buat Kayak lucu perlu aja. coba deh, perlu coba deh. Mau dicoba dulu. Coba lah, tadi kan Ingat, aku ingat masa kecil, ingat masa kecil. Ya. Flashback. Ayo, doe, yo. Tangannya. Tangannya Bang, tangannya. Tangannya baletnya. Bagus ya. Udah bisa direkrut ya. Bisa jadi badutnya. Oke, kita duduk dulu ya. Sally. Sally, apa kabar Aduh. Sally? Alhamdulillah baik. Aduh, Sally ini kelas berapa? Kuliah Bang. Oh, kuliah. Iya. Usia berapa sih? Usianya berapa sih? 27 tahun Kak. 27. Gila berapa usianya? Gila berapa Udah, usianya? aku mau buat malu aku ya. Gin, jujur aja Gin, berapa usianya Gin? Aku sebaya kita sebaya ya. Tapi dia kayak anak SMA ya, awet Kayak muda anak ya. SMA. Berarti cocok dong. Aku masih anak sekolah. Oh iya cocok, bener. Sally luar biasa. Sally keren banget ya Sally ya. Alhamdulillah. Oke, Sally ini adalah atlet Persani Sumatera Utara. Persani adalah Persatuan Senam Seluruh Indonesia. Iya. Gina, biar lebih enak ngobrolnya, masih ada kopi untuk Oh, iya Sally. bener. Dapat minum kopi juga ya. nih. Iya. Bang Ican. Bang Chan. Ini kopinya spesial untuk Sally ya. Asik. Oke. Terima kasih ya Bang. Makasih ya Bang Chan ya. Makasih Bang Ican. Ini boleh diminum nih Kak? Boleh Boleh, silakan. silakan. Bang Anwar silakan. Pokoknya dinikmati. pokoknya kalau kopi buatan Bang Ican enak. Asik. Dijamin. Coba dulu lah. Oke. Oke. Mantul Bang. Benar Bener. ya. Gak salah ya, Nggak dengan salah. olahraga pasti buat awet Buat muda awet ya. muda dan bener gitu ya kan. Oke, 3T ya, Gina. 3T ya, jangan lupa 3T. Jangan lupa 3T. Tapi Sally, kita sebenarnya penasaran Sally ini udah sejak kapan sih jadi atlet? Dari usia 5 tahun Kak. Sally jadi atlet senam. Kayaknya awak 5 tahun masih Masih berantem. main kelereng gitu ya. Itu si Noe main kaset tadi Iya, ya? main kaset, ya. Main ini. Mandi sungi. Iya, jadi dulu ceritanya tuh gimana? Kok Iya. bisa tiba-tiba mau jadi atlet gitu ya? Karena kan biasa anak 5 tahun tuh nggak ada teringat gitu ya, nggak ada kepikiran untuk jadi atlet. Tapi kamu sekarang jadi atlet dari umur 5 tahun sampai sekarang umur 27 tahun, gimana ceritanya? Dulu cuman ikut-ikut Kak. Ceritanya nih ya. Awalnya kakak kandung kami 4 bersaudara. 4 bersaudara ini pertama yang ikut senam kakak nomor 1 sama 2 masuk senam, terus karena mereka berangkat, Ya. jadi Tasya kayak ih iri Mau banget gitu gitu ya. kan, pengen lah ikut juga gratis gitu kan, dibiayain sama pengurus. Ya udah kata mama ikut senam. Tapi awalnya tuh nggak langsung masuk di ritmik, ini kan senam ritmik. Oh, ini namanya senam ritmik. Iya. Ritmik. Ritmik. Ritmik, ya. Ya, kita sambil belajar ya, Bu. Iya. Besok ujian. Nah, jadi awalnya itu masuk di senam artistik biar beda dari orang kakak. Oh, apa? ada lagi Nah, senam bedanya apa artistik. tuh? Artistik itu dia senam lantai yang salto-salto Kak. Nah, dia ada salto-salto, ada main gelang-gelang, alatnya itu gelang-gelang. Oh, yang gelang Iya, gitu ya, iya. yang putar-putar. Yang putar-putar Enggak, itu. itu Oh, ritmik. Gelang-gelang itu yang ring-ring itu. Oh, yang ini. Iya. Oh, iya, tahu. Nah, kuda-kuda lompat, ada beam, itu artistik. Kalau yang ritmik ini tadi ada Yang ribbon, pakai pita ya. Heeh. hula hoop, ada bola sama ada gadap juga. Terus Oke. jadi awalnya dari Ikut-ikut ikut artistik dulu Iya, ya, baru artistik sekarang dulu. ritmik gitu Iya. ya. Oh, gitu ceritanya. Sudah berapa lama ikut di ritmik sini? Di ritmik lebih kurang 21 tahun. Udah lama juga ya ternyata ya. Terus gimana nih kamu bagi waktunya antara untuk menjadi atlet, karena kan latihannya harus Iya, full full ya. banget, Latihannya gimana tuh? Kalau latihan kami, kalau misalnya nggak sekolah, dari jam 8 itu udah mulai latihan. Latihan dari jam 8 sampai jam 12, break makan siang, sholat, dari soma istirahat gitu kan 2 jam. Jam tengah 3 mulai lagi lanjut sampai jam 8 malam Kak. Oh, hampir seharian ya. Iya. Sampai itu- jam 8 malam. Iya, kalau misalnya itu nggak sekolah. Kalau sekolah, pulang sekolah langsung latihan. Oh. Jadi makan siangnya itu langsung di sekolah, nggak ada di tempat senam lagi, nggak ada. Pulang ke rumah lagi nggak ada. Oh, pernah capek nggak sih? Karena kan harus sekolah bangun Harus pagi, terus kamu Pastinya. olahraga. Pastinya capek iya, cuman kan di
barengin dengan asupan. Asupan dikasih apa buah, madu sama mama, multivitamin. Makanan juga penting, Iya, penting ya. Oke. Tapi ini apa namanya? Sally juga banyak banget loh prestasinya, luar biasa loh. Sally sekarang lagi sibuk apa ini? Iya, Sibuk latihan persiapan PON sama kuliah. Wah, persiapan PON. bentar Keren, lagi keren, loh. keren. Dan kita dan Sumut dan juga Aceh jadi tuan rumah ya. Iya. Jadi memang Harus benar-benar. Sally mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik, Amin. membawa harum nama Sumatera Utara tentunya ya. Jadi gimana nih dengan kesibukan yang memang benar-benar persiapannya matang pasti ya untuk PON Pasti. 2024 gimana? Kalau Persiapannya? persiapannya ya pasti mati-matian ya Kak, karena 2024 sebentar lagi kan, 2 tahun lagi itu nggak terasa. Sedangkan setahun itu rasanya kayak sebulan sekarang, ya kan. Jadi bangun pagi itu kita udah jogging dulu di rumah, karena berhubung Tasya kuliah kan, Sally kuliah. Jadi abis jogging, pemanasan semua. Kalau pagi itu cuman fisik-fisik, fisik sedikit aja, lalu mandi, baru berangkat kuliah. Pulang kuliah ada waktu senggang, itu langsung latihan Kak. Latihan mungkin sampai jam 5, itu lanjut lagi bikin tesis gitu. Oh, Ngerjain tesis. Wah. Jadi Keren. si Sally ini kuliahnya di S2 gitu Iya, ya? Iya. Oke. S2 ya, saya. Jurusannya apa? Jurusan apa? Pendidikan olahraga Kak, Oh, berarti memang Basically-nya olahraga. Yang satunya memang juga ya, sama olahraga? olahraga juga. linear ternyata ya. Jadi bisa makin fokus ya. Siap. Oke. Jadi sebenarnya menjadi atlet ini apa sih yang harus diperlukan? Soalnya kalau misalnya nih ada teman-teman yang nonton kita, nonton Sally, terus tertarik untuk jadi atlet juga, atlet senam itu gimana tuh caranya? Apa yang harus dibutuhin? Kalau dibutuhin ya Kak, kalau mau masuk silahkan masuk. Dia senam itu adanya di gedung Jakta Huta Barat. Nah di gedung senam itu cuma satu di Medan, Iya. dan atletnya cuma sedikit. Iya. Nah karena kebanyakan masyarakat yang belum kenal apa itu senam gitu kan Kak. Kebanyakan masyarakat taunya senam itu senam aerobik, SKJ, senam pagi gitu. Kalau senam ritmik masih awam, dan artistik juga masih awam juga. Jadi dengan adanya Sally di sini, Sally pengen menyampaikan ke masyarakat bahwasannya senam ritmik itu senam keindahan. Iya. Nah, keindahan ada dia unsur baletnya dan ada juga dia unsur akrobatiknya. Iya. Nah, jadi enggak selamanya senam itu aerobik ataupun SKJ. Gitu kan. Kalau misalnya mau masuk tinggal daftar, usia itu minimal 5 tahun Kak. Maksimalnya 9 atau 10 tahun untuk masuk senam ritmik. Karena usia dini itu lebih enak dia dibawa untuk dibentuk kelenturannya. Kalau misalnya udah usia 11 atau 12 gitu kan kaku Kak. Oh berarti kita nggak bisa ya Noah ya? Patah kalau Tadi kita pengen daftar gitu ya, rupanya nggak bisa. kalau orang kakak mau paling nanti sakit, encok. Pelan-pelan encok gitu. Iya, Baik, Sally, Iya. pemirsa juga mungkin kan ingin tahu begitu. Nah, tadi waktu Sally memperagakan, ya Pita. alatnya itu apa namanya? Itu ribbon atau pita. Oh, ribbon. Iya. Oke. Nih ribbon. Ini ya. Ini panjangnya berapa meter sih, Sally? Kalau untuk junior itu 5 meter Kak. Tapi junior kalau 5. untuk senior 6 sampai 7, Ini berapa meter? Ini berapa? 5. Ini 5. Oke. Oke, ini udah Dan panjang ini warnanya banget. memang seperti ini atau bebas gitu? Banyak warna Kak. Oh, bebas ya Iya warnanya. bebas warnanya. Yang penting dia 5 meter sampai 7 meter. 5 meter sampai dengan 7 7 meter. Oke. Ada unsur baletnya, akrobatiknya. Nah, saya lihat tadi memang sepatunya memang terbuat dari kain Iya. gini ya. Iya ini karena kan kita kayak balet ya. Kayak Kak. balet ya? Jadi sepatunya juga kayak balet gitu. Oh, begitu. Sakit nggak sih sakit nggak kakinya? Kirain alasnya tuh lebih tebal gitu ya? Enggak Kak, ini kayak nggak sakit karena kan udah dilatih. Biasanya kaos kaki sampai di mata kaki. Iya. Ini khusus ujung biar kita pivot, untuk pivot Oh, doang gitu. gitu. Biar memperindah pada saat pivot. Oke, tapi kita sebenarnya penasaran juga aktivitas kegiatan-kegiatan dari Sally. Sebelum kita lihat ya pemirsa ya, aku juga pengen tahu prestasi-prestasi Sally ini dari dulu tuh apa-apa aja. Dari awal nih Kak. Dari awal kita Mulai ikut penasaran. kompetisinya begitu ya. Kan tadi Awal- dari usia 5 tahun Yes. kan sudah pengen jadi atlet gitu Iya. kan, sudah olahraga. Tapi ikut kompetisinya, Sally mulai dari kapan? Dari usia 2005.
usia dini. Usia dini ya. Usia Usia dini dini 2005 di Jakarta. Di Jakarta. Ya itu alhamdulillah Sally dapat medali perak. Nah kemudian seleksi lagi tahun 2009 O2SN Jakarta juga itu dapat emas dan perunggu. Wah. Wih, Nah, lalu ke 2010-nya dapat emas juga, emas perak di Jakarta juga, itu O2SN juga yang ke 2010. Wah. aduh keren banget ya. Lanjut masih ada Popnas Kak, Popnas di Jogja, itu 2009 alhamdulillah dapat perak, itu lawan yang senior-senior tuh Kak, ada atlet pelatnas, Iya. itu kita lawan di situ. Dapet juga Jadi ya? ya alhamdulillah dapat. Di senam itu atlet pelatnas dan atlet yang baru masuk pemula itu nggak dibedain. Oh, jadi langsung Langsung disatuin? digabungin. Oh. Iya. Karena kalau misalnya apa kan kalau olahraga lain kan ada sesuai dengan Iya, berat sesuai badan usia. Sesuai atau umur usia. begitu ya kan. Ada kategorinya, kalau Iya, kita nggak kalau ada. digabungin. Digabung. Hebat Ah. banget ya, Kalau Sally. iya, kalau Popnas itu antar pelajar, mau dia anak pelatnas, ya pokoknya pelajar gitu, digabung gitu. Statusnya pelajar. Statusnya pelajar kalau Popnas. Tapi kalau Prapon dari usia 15 sampai bebas usia. Minimalnya 15 tahun sampai bebas usia itu boleh ikut. Nah jadi sebenarnya Kak keunggulan mereka itu mereka bisa latihan di luar negeri gitu. Kalau kita latihannya cuman di sini, di daerah aja. Itu aja. Iya, keren banget. Tepuk tangan dong untuk Sally, prestasinya juga sangat luar biasa ya. Jadi ini untuk ibu-ibu yang lagi nonton Gini di loh. rumah. Kenapa? Mau nanya, Aha. ini aku saking kan penasaran. Iya, ini silakan. Tadi Kak, siapa namanya Kakak? Sally. Kak Sally, iya. Kak Sally kan udah dapat banyak juara-juara apa aja gitu ya. Tapi kenapa Kakak udah masuk TV pun pakai kaos kaki aja gitu ya? Nggak pakai sepatu gitu Nggak ya. pakai sepatu gitu. Udah dapat emas, perunggu, perak gitu kan. Itu kenapa? Kayak kami kan pakai sepatu semua Kakak gitu ya memang ya? Ya emang keharusan Bang. Oh memang keharusan gitu. Itu ada dijual ya? Apa Bang? Ada dijual? Ada dijual. Nah, kayaknya cantik juga. Di toko sportnya ada. Rupanya dia Tertarik kita mau jadi balap. Itu dong separuh. Rupanya bukan. Oke, ada lagi Nah, Noe. berarti tadi kalau untuk latihan itunya itu kan pada jempol sama semua itu kan dilipat gini. Oh iya siap. Nah, itu nggak patah ya? Poin. Poin. Di Nah, poin. jadi di Apa senam namanya? itu Poin. wajib Poin. ada poin gini Bang. Aduh, Nih. Coba, aduh. Aduh, Ke depan, aduh. coba ke depan sedikit. Ngilu ya kita lihat deh. Nih. Oh, Nah, itu Wow. gitu. ini untuk pemula harus latihan ini untuk poin. Jadi keindahan poin dan lutut itu dinilai juga Bang. Di dalam senam ritmik gitu. Banyak penilaian. Ya, banyak penilaian di senam itu. Bahkan untuk make up, baju tanding kita itu dinilai juga. Oh, makeup juga dinilai Iya, juga? iya. Berarti harus pakai MUA dong? Enggak gitu juga konsepnya. Tapi emang Kelihatan bagus gitu ya. Habis pakai MUA, pakai MC ya Bu dia? Iya, bagus. Iya. Prosesi habis itu. cocok. Oh yes. Pernah ada ini nggak momen yang paling diingat atau berkesan pada saat lomba atau latihan? Gitu? Pernah banget. Karena kan tadi Kak. disamaratakan gitu kan Iya. semuanya itu bergabung secara ramai gitu kan. Pas kapan Yang tuh? momen yang indah itu 2013 sama 2015. Pada saat yang 2013 pada saat Popnas, Sally di situ lagi sakit keadaannya. Oh, Sakit, ya Iya. demam tinggi. Pada saat latihan Sally nggak ikut latihan, cuman pemanasan, istilahnya split doang. Nah, pas pertandingan, pada saat bertanding, Sally drop. Jadi lupa gerakan karena udah blank, demam tinggi, pingsan. Nah di situ satu alat Sally nggak ada nilai apa-apa. Sally balas, pas alat kedua, alat bola, itu dilarang main sebenarnya karena keadaan Sally yang memang nggak memungkinkan. Iya. Kondisinya lagi drop, jadi udah nggak usah main, dilarang sama pengurus juga kan. Enggak, Sally harus main. Karena ini Popnas terakhir, 2013 itu Sally kelas 3 SMA, wajib lah. Udah main, pas final, alhamdulillah dapat perak Bang. Wih. Di situ senangnya. Itu Terbayar dalam gitu. kondisi yang kurang fit Iya, kalau bisa kita yes. lihat ya kan, tapi bisa dapat perak ya gitu. Iya. Fit benar-benar. Dikejar di bisa apa ya? dapat di emas. situ. Di kedua ya, sesi keduanya Sisi ya. kedua. Nah, yang 2015 pada saat Sally Prapon, situ Sally baru operasi. Operasi usus buntu. Jadi setelah selesai operasi usus buntu, 3 bulan kemudian kan rest. Itu pasti recovery
recovery kita untuk mengejar kelatihan penyembuhan itu pasti lama kan Kak. Iya. Nah, sementara pertandingan di bulan 10. Ah, Mengejar itu ketertinggalan Iya. hanya butuh waktu sebulan latihan untuk menguasai 4 alat dan membentuk lagi otot Iya. tubuh kita. Itu nggak gampang banget Kak. Seminggu latihan habis operasi, pasca operasi itu Sally itu demam. Sering cepat sakit, sering cepat lelah kan baru operasi. Iya. Iya, imun tubuhnya menurun. Nah, di situ Sally kayak aduh, nggak usah lah ikut. Tapi udah terdaftar di sana. Udah mau nggak mau dipaksa sampai jam 10 malam tetap di latihan. Di situ diporsir banget gitu. Sampai ke sana, tanding, pas final alhamdulillah Sally dapat perak. Ngalahin Lampung, atlet pelatnas. ternyata nggak segampang itu ya Budi ya. Perjuangan banget memang. Ada apa namanya kesulitan-kesulitan yang dihadapi tapi ternyata mampu juga meraih juara ya. Nah kalau begitu kita akan ngobrol bersama dengan Bang Anwar dan juga Sally. Setelah ini kita akan break dulu sejenak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Kopi Pagi. Oke pemirsa, masih di Kopi Pagi dan tentunya kita masih bahas tentang olahraga ya dan juga awet muda. Yang mau awet muda tetap terus saksikan Kopi Pagi sampai dengan selesai karena saat lagi kita juga akan lihat gimana sih penampilan dari Sally ya. Karena ritmik ini ternyata banyak banget ya apa namanya properti yang digunain. Kalau tadi ada pita, selanjutnya ada apa lagi Sally? Kita langsung lihat ya pemirsa ya. Silahkan. Oke. Oke. Ini alat gada ya Kak. Alat apa Sally. namanya? Alat gada. Gada. Iya, ini alat gada. Pakai I nggak sih? clubs. Gada. Oh iya. Gada, nggak ada K-nya, gada. Nah. Itu gadai Budi, gadai. Lu mau digadai? Oke. Nah, ini gerakan awal banget nih, Mak. Oh, ini gerakan awal. Iya, pelajaran ini. Oh gitu. Anggun ya jadinya. Iya, ya. Cantik. Dan tetap ada unsur balet sama ininya ya. Oke. Wow. Kaget. Oh. Ya. Wow. Oke. Mau dicoba, Bang? Nggak Oke. bisa. Encok saya. Nggak berani kita cobanya. Saya encok langsung. Iya. Wah ternyata banyak 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 ragamnya. gerakan juga, banyak properti juga yang digunain ternyata ya. Oke kalau gitu kita lihat visualnya dulu Ini ya. sangat dibutuhkan Gina. Iya, ini kalau dibutuhin. nanti apa namanya bulan puasa untuk mukul beduk. Mirip memang ya. Hidup ya. Oke, kita lihat. Kita lihat dulu gimana sih aktivitas dari Sally ya. Nah ini, oh ini Ini di mana menang nih? apa Ini nih? Sally. Prapon 2015 Prapon yang 2015. Sally bilang. Ini baru selesai ya. operasi. Yes. Oke. Keren Ini dapat ya. apa tadi? Perak. Perak ya. Perak. Nah ini Nah, ini di Gresik Di Gresik event Kejurnas event 2000 Kejurnas 2013. Hmm. Itu ada pelatnas itu, Kak. Oke. Yang juara 1. Ini dapat apa? Perunggu. Perunggu. Nah, ini Kejurnas kemarin. kayak gini lapangannya ternyata ya. Iya. Oke. Dan itu kan lapangan luas banget ya. Iya. Itu kita harus menguasai seluruh Harus. lapangan itu ya? Lapangan wajib. Oh, berarti nggak di Nggak di tengah tempat doang aja. ya? Oh, Penguasaan lapangan juga dalam Dinilai? penilaian. make up dinilai, baju dinilai. Musik juga dinilai. Oh, ada musiknya juga? Iya, musiknya dinilai. Kalau misalnya musik sama gerakan gak selaras, itu bakalan kena potongan Nilai ya poin. Noe bisa nggak ini? Mengiringi nanti Sally. Kayaknya nggak bisa. Nggak bisa. Oke, itu dia ya. Nah Ini tuh durasinya lihat. berapa menit kalau kayak gini? 1 menit 30 detik, Kak. 1 menit 30 detik? Iya. Lihat, Ada 9 gerakan yang harus dikuasai. 9 gerakan dan pengambilan nilai yang berlebih itu untuk penambah poin, kita ambil di DA. Difficulty. Jadi dia di difficulty apanya DA-nya itu wajib banyak. Di situ kita poin unggulnya. Itu sampai ini ya, sampai telentang-telentang. Balik-balik. Banyak Itu gerakannya. rambut memang harus diikat gitu aja? Iya, Oke. biar nggak ngeganggu, Nggak kena ke ngeganggu. mata gitu.
Wah, Oke, tepuk tangan tepuk tangan dong dong untuk buat- Seri. Bangga banget kita ya. Bangga banget. Anak muda Medan gitu ya, anak daerah bisa dapat prestasi gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal prestasi ataupun apa atlet gitu ya kayak Sally. Ini katanya Bang Anwar juga atlet nih dulunya nih. Wis. Bener nggak sih Bang? Saya itu sudah 2 kali juga ngikuti kejurnas untuk dulu masa saya namanya aerobic sport atau sport aerobik. Oh, oke. Nah sekarang masa PON ini namanya itu menjadi aerogym. Aero gym. Jadi nanti itu akan juga diperlombakan di PON 2024 selain artistik ritmik. Itu sampai dunia juga ada ya Ada cabangnya kejuaraan begitu ya, Bang? dunianya, iya. Abang- Aerobic sport Luar atau biasa. sport aerobik. Abang tahun berapa dulu? Iya. Yang terakhir itu saya itu prapon di Surabaya di tahun 2000. Nah itu di sana memang sangat-sangat luar biasa dan kita ya sambil belajar juga sih melihat daerah lain ya, saya lihat daerah lain itu bagaimana mereka berlatih, bagaimana mereka juga memberikan penjelasan dari coachnya gitu. Jadi saya juga banyak belajar juga dari beberapa event-event yang kita ikuti. Nah sekarang ini Ini ya, iya. Om, mencuri gerakan, mencuri apa? gerakan, musiknya semua kita Semuanya. ambil untuk perbaikan di daerah Perbaikan kita di sih daerah. maksudnya. Yes. Iya daerah itu. Dan tentunya kalau misalkan di perlombakan di event lombanya itu emang harus originalnya masing-masing gitu ya, Bang? Sebenarnya sih kalau ke originalnya enggak karena setiap gerakan itu kita ada buku seperti saya juga dia bilang tadi ada 9 gerakan yang harus dimasukkan dalam satu koreo namanya koreo. Nah di aerobic sport itu sport aerobik atau aero gimnastik sekarang ini. Jadi itu juga ada beberapa buku, itu ada gerakannya dan ada poinnya. Oke. Jadi misalnya kita sempurna mungkin bisa dapat 4. Misalnya kita bilang kita melakukan dengan push up 1 tangan, lalu kita melakukan, boleh saya ragakan satu gerakan? Boleh, ya? boleh. Namanya kita bisa melakukan gerakan yang namanya Wilson. Seperti ini gerakannya. Waduh, Iya, atau kita juga bisa buat seperti ini. wah. Oh, bisa angkat badan sendiri gitu ya, Bang? Iya, nah jadi hampir sama dengan yang saya lakukan tadi yes, gitu. yes. Nah ini saya juga sekarang kan sudah tidak lagi aktif di aerogimnastiknya. Saya sekarang lebih fokus itu ke instruktur, kemudian juga personal trainer. Itu yang lebih fokus. Sementara Sally sekarang kan memang atlet yang dipersiapkan untuk PON 2024. Baik. Seperti itu. Oke, Bang Anwar dan juga Sally mungkin kalau Bang Anwar kan selama ini kan menjadi instruktur senam begitu ya kan, dan Sally juga dengan berbagai persiapannya menuju ke PON begitu. Nah, tentunya tidak hanya gerakan saja begitu. Nah, pola makan juga ada nggak yang harus dibatasi seperti itu, Bang Anwar dan juga Sally? Ya, siapa dulu nih Sally? Boleh, Bang Atau- Anwar dulu. Saya dulu ya. Kalau saya sekarang ini di memasuki usia 52 tahun, sepertinya sih untuk penjaga pola makannya sih sekarang ini jujur aja agak sedikit loss. Dalam artian tidak seperti masa-masa saya di umur 18 tahun atau seumurnya Sally ya. Tapi bagaimanapun tetap harus menjaga asupan karbohidrat dan yang paling penting adalah menjaga pola tidur istirahat. Karena menurut saya yang sudah menjalankan aktivitas menjadi instruktur ini lebih kurang 33 tahun, 34 tahun gitu ya. Saya sekarang ini lebih baiknya kurang makan daripada kurang tidur. Karena kalau kurang tidur itu mood kita terganggu. Kemudian kita melihat situasi dan kondisinya nggak nyaman gitu. Jadi maka saya berharap kepada pemirsa televisi TVRI ini dimanapun berada tetap yang namanya latihan, pola makan, kemudian pola istirahat. Itu 3 ini harus tetap dijaga dan diseimbangi. Karena gini umpamanya seorang Budi itu misalnya mau ikut nge-gym. Budi itu suplemennya tinggi. Iya. Sementara latihannya nggak begitu keras, jadi hasil juga nggak ada. Udah gitu makanya saya pola latihannya bagus. Tapi tidak ada suplemen yang masuk. Juga nggak bagus hasilnya. Nah, umpamanya Gina cukup suplemennya cukup.
kemudian latihannya sudah bagus, tapi Gina kurang istirahat. Nah, Gina juga nggak kuat, hasil juga nggak bagus. Jadi tadi yang saya bilang tadi bahwasanya antara latihan, antara istirahat, dan suplemen gizi ini sangat mendukung untuk prestasi, apalagi seperti Sally sekarang ini yang akan membawa sumut untuk PON 2024. Berarti harus balance semuanya Balance ya. semuanya, Pola harus hidup tuh sangat penting sekali. Nah ini mumpung pemirsa juga masih menyaksikan kita, Bang Anwar boleh dong kasih tips sebaiknya kita olahraga tuh berapa kali sehari, berapa lama durasinya, dan harus melakukan gerakan apa? Apa memang harus punya personal trainer kah? Atau seperti apa yang harus kita lakukan menjaga kesehatan tubuh? Iya, baik pemirsa TVRI dimanapun berada. Jadi seperti tadi harapan Mbak Gina ataupun kita semuanya, bahwasanya berolahraga itu sebenarnya kalau untuk pemula kan kadang-kadang sudah menjadi kebutuhan. Iya. Jadi kalau misalnya kita hanya pemula, seminggu 3 kali sudah cukup dengan waktu 45 menit yang paling maksimal. Tapi kalau sudah menjadi kebutuhan, apalagi atlet seperti Sally ini, Ya. mungkin bisa dalam waktu 7 hari itu, kalau bisa 9 hari pun mereka tetap mau latihan, tetap disarankan untuk latihan. Ya. Jadi mengenai waktu, mengenai durasi sebenarnya tergantung dari kebiasaan, Ya. kebutuhan, dan tujuannya apa dulu. Iya. Tapi kalau misalnya hanya dia untuk pemula yang ingin berolahraga seminggu 3 kali dengan waktu 45 menit, saya rasa sudah cukup. Gitu. Terus melakukan gerakannya harusnya yang seperti apa sih? Nah, kalau misalnya olahraga yang ringan sekarang kan ini lagi menjamurnya itu kemarin waktu Covid kita itu Mbak Gina itu sepeda. Nah, itu sebenarnya sih bagus untuk kardio ya, juga latihan jantung dan paru-paru. Iya. Nah, sekarang ini kan karena kita sudah juga terhindar dari insya Allahnya mudah-mudahan Covid sudah tidak ada. Kita senam aerobik. Dengan senam aerobik kalau misalnya kita bisa masuk ke sanggar-sanggar atau ke gym atau fitness, nah itu bisa. Tapi yang paling murah adalah dengan kita jogging, baik pagi hari Iya. maupun sore hari. Kadang-kadang kita pernah punya program di satu fitness, saya tidak usah sebutkan fitnessnya apa. Itu kita ada program yang naik run, larinya malam hari. Iya. Selesai sholat isya, kita lakukan berlari di tengah kota. Iya. Nah, tapi kala itu karena terbentur dengan masa Covid itu sudah tidak ada lagi. Iya. Nah, mungkin nanti kita akan laksanakan kembali. Jadi tidak ada masalah. Pertanyaannya apakah olahraga itu harus pagi hari? Apakah harus sore hari? Iya. Ataukah malam hari? Itu sebenarnya pilihan waktunya tidak ada yang terbaik. Yang terbaik itu ada tetap melakukan olahraga. Berarti boleh kapanpun Iya, ya. kapan. Yang penting ada penting disiplin. waktu Kemauan. kosongnya Iya, dan kosong. kemauannya. Oke. Yes. Dari Sally menuju ke PON nanti ada persiapan pengaturan pola makan yang harus dijaga gitu? Tapi sebelum dijawab ya kita break dulu ya. Budi Oke, boleh ya. Nanti ya, kita akan benar balik sekali. lagi di segmen akhir. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Kopi Pagi. Noe, silakan. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kita di sini di Kopi Pagi, Pagi. bersama dengan Bang Anwar dan juga Sally. Yes. Oke. Ya, Sally menuju PON 2024 ini kira-kira persiapan apa yang dilakukan? Apakah ada pengaturan pola makan seperti itu? Kalau pola makan pasti ada ya Bang, karena kita atlet, nggak usah atlet. Kita sebagai apa aja, yang umum masyarakat pasti kita ngatur pola makan kita kalau kita mau sehat gitu kan Bang. Iya. Apalagi kami yang atlet senam ritmik, otomatis jaga makan karena kami juga jaga timbangan. Oh. Nah, jadi karbohidrat yang masuk sama yang keluar itu harus lebih banyak yang keluar daripada yang masuk. Nah, biar timbangan stabil, kalau bisa pun lebih kurus lagi gitu. Oke. Biar pada saat melakukan gerakan itu indah dilihat. Iya. Dan nggak ada pengurangan di heavy landing pada saat main tandingan. Itu pengaturan pola makannya Pola seperti apa makannya gitu? pagi mungkin konsumsi itu cuma telur rebus Bang. Oh, telur rebus. Iya, Itu telur berapa rebus. biji? Dua Dua. telur rebus sama susu. Udah Sama itu susu. latihan terus latihan panjang sampai jam 12 atau Sampai jam jam setengah 1. Baru lanjut lagi makan siang, isoma itu kita nggak ada istirahat. Itu kita breaknya cuma jinjit, istilahnya jinjit atau yang tadi Sally bilang itu poin. Poin ya? Nah, Oke. jadi dimanfaatkan ke situ. Jam 3 kita mulai lagi lanjut main musik.
Nah main musik, pulang jam 8 kita cuma makan buah. Oke, berarti itu aja setiap Gitu. harinya Setiap gitu ya. kali ya. Tahan ya gini. Iya, kita nggak bisa ya, makanya kita nggak jadi atlet. Itu kalau misalnya kita mau bertanding Bang. Iya. Cuman kalau udah selesai pertandingan, kita cheating juga. Cheating ya harus. Boleh ditambah. Boleh ditambah. Oke, terima kasih Sally. Bang Anwar ini, sebelum olahraga Bang Anwar, saya itu kadang harus persiapan makan dulu. Ini berapa menit sebelum olahraga kita harus makan? Karena saya sering kali kalau olahraga itu kadang nyeri pada bagian perut bawah begitu. Oke. Jadi mengenai waktu yang terbaik kita makan sebelum olahraga itu seperti apa? Kan itu pertanyaannya ya. Jadi begini, sebenarnya makanan itu juga ada bagiannya. Ada yang namanya makanan berat, ada juga makanan ringan, ada juga yang makanan setengah berat, setengah ringan. Dalam artian gini, umpamanya Budi mau latihannya itu jogging pagi. Budi itu mau latihannya jam berapa? Gitu, umpamanya jam 7 pagi. Nah biasanya kalau orang yang untuk olahraga pagi, sebaiknya kita hanya minum air putih dulu atau kopi boleh sedikit. Tapi jangan menggunakan gula, hanya kopi pahit kalau bisa. Tapi kalau misalnya memang ada atau masalah di lambung, sebaiknya Budi itu ada yang masuk dulu benda padat sedikit, misalnya roti atau biskuit itu, jangan kosong karena bermasalah sama lambung. Nah sebaiknya sih setengah jam atau 45 menit sebelum exercise, sebelum latihan itu kita sudah selesai sarapan ataupun makan gitu. Jadi kalau misalnya Budinya atau Ginanya mau latihannya jam 4 sore, kalau bisa jam 2 itu atau jam 2.30 itu sudah selesai makan berat. Jangan lagi makan yang setengah jam sebelum mau olahraga baru makan. Nah itu sering sakit. Tapi yang sakit Budi alami itu sebenarnya bukan faktor makanan saja, melainkan juga faktor kebiasaan. Nah kayak kita berlari kecil, waktu kita masih kecil itu kita berlari yang nggak jelas larinya, tiba-tiba sakit perutnya. Iya, sering itu dulu. Ya itu. Jadi yang pertanyaan Budi tadi itu ada dua, mungkin pola makan yang sangat singkat dengan waktu latihan, atau juga memang belum biasa, dia juga akan mengalami yang rasanya sakit. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasannya setiap awal itu pasti agak sulit, tapi nanti lama-kelamaan itu akan terbiasa. Seperti saya melakukan tadi yang namanya poin, kita itu melihatnya kayak menderita sekali ya kayaknya, ya takut. Benar takut gitu. Nah itu karena saya udah melakukannya, istirahat Sally aja dia harus melakukan gerakan itu. Istirahatnya itu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Budi tadi, durasi waktu itu 45 menit atau 1 jam. Iya, iya. Melihat daripada kegiatan olahraganya apa yang dilakukan. Yes. Noe mau nanya, silakan. Iya, Bang, boleh ya Noi tanya ya Bang ya? boleh. Nah, tadi kan kita nih kan, saya begitu jumpa Bang kayaknya langsung terpikiran untuk, wah kayaknya ini harus hidup sehat, bisa olahraga nih. Ya, ini kayaknya harus olahraga gitu ya biar sehat. Kira-kira untuk kayak kita nih ya, kayak Budi gini yang jarang olahraga gitu ya, nggak pernah olahraga mungkin ya kayak Budi gitu ya. Ini kira-kira untuk yang memang benar-benar pemula itu Bang, harus misalnya kita mau lari nih, mau lari itu kira-kira jarak berapa kilo gitu, misalnya entah dari sini sampai Banda Aceh gitu untuk pemula gitu. Kira-kira gimana Bang? Yang Tinggal untuk yang nama terbaik namanya. itu kira-kira untuk pemula itu harus jarak berapa kilometer gitu Bang? Iya. Iya. Jadi pertanyaan daripada Nue ya. No, iya, Nah. Bang. Sebenarnya begini, mengenai pola latihan itu untuk tahap awal, kalau kita mau berlari itu kan ada juga pembagiannya. Dari jalan lambat, kemudian jalan cepat, kemudian kita berlari kecil, sampai kita menuju kecepatan yang menengah, sampai kecepatan yang tinggi. Jadi bahwasannya ada tahapan-tahapannya. Jadi misalnya tadi orang yang pemula benar-benar nggak usah lari dulu, apalagi berat badannya tuh berat, obesitas. Seandainya obesitas kita paksakan untuk berlari, dia akan sakit di bagian lower body. Karena lower body-nya di bagian bawah kakinya ini belum kuat memopong berat badan yang berat. Jadi sarannya untuk orang-orang yang obesitas atau yang pemula, dimulai dari jalan yang santai dulu, kemudian 5 atau 10 menit tambah dengan kecepatan berjalannya. Kalau masih kita memiliki nafas dan tenaga, kita boleh lari kecil, lalu peningkatannya dengan lari menengah, kemudian sampai dengan lari cepat. Itu adalah beberapa tahapan-tahapan untuk orang pemula. Jadi jangan kita ikuti orang-orang yang sudah terbiasa. Terkadang gini, misalnya Gina, temannya sudah biasa jogging. Iya.
Nah lalu diajak, yuk kita latihan. Nah gini ngikutin dia ya nggak bisa. Jadi untuk melakukannya sama itu nggak akan mungkin. Tapi dengan kita pergi bersama iya. Tapi dengan durasi, dengan kemampuan itu nggak akan mungkin bisa sama. Jadi sekali lagi saya juga menghimbau kepada pemirsa TVRI dimanapun berada, bahwasanya latihan itu kita tidak boleh mengikuti orang-orang yang sudah terbiasa. Tapi yang perlu kita ikuti adalah bagaimana semangat dia untuk berolahraga. Jangan diikutin programnya. Karena belum tentu dia sudah terbiasa, kita belum, yang kita alami sakit. Malah sakit badannya. Bener. Dah, lalu stres, nggak mau lagi. Nggak usah lagi lah, sakit ternyata. Seperti itu. Oke, berarti begitu ya Noya dan juga yang lainnya. Jadi kalau olahraga itu ternyata ada stepnya, harus mengikuti 3T juga, dan ya memang benar-benar nggak boleh ikut-ikutan. Kita harus tahu dengan diri kita sendiri porsinya Kapasitas seperti diri apa, kita ya. kapasitas diri kita. Nih nggak terasa dari Udah segmen akhir di ya. segmen akhir. Sebenarnya kita nggak mau pisah ya. Gak terasa ya gini ya. Iya, tapi Oke. ke Sally dulu. Sally apa nih harapan ke depan ya? Kedepannya mau ngapain gitu? Harapan kedepannya sih Kak, atlet-atlet di Sumatera Utara ini diperhatikan gitu kan, karena banyak atlet yang terlantar istilahnya. Setelah dia pensiun dari atlet, dia kerjanya nggak ada, atau bahkan mulung, ada yang jadi satpam gitu kan, jadi nggak ada perhatiannya. Security ya kebanyakan. Kebanyakan itu jadi Prihatin security. sih. Prihatin kan, atlet-atlet yang berprestasi kadang nggak diperhatiin. Sementara dia udah pernah mengharumkan nama Indonesia bahkan. Dia cuma jadi pemulung, ada kan Pemulung, Om? Iya, iya. kemarin itu ada pemulung. Benar. Sayang Padahal mantan banget ya, atlet. padahal menorehkan prestasi Iya. begitu ya kan. Iya, iya, iya. Itu sih Kak. Tapi Sally pengennya nih ke depan apa nih Apa yang mau dicapai gitu? Kalau saya Iya, pribadi, penasaran kita. Goalsnya begitu ya. Goals. goalsnya, insya Allah pengen jadi dosennya Kak. Lagi ngejar itu. Amin. Mudah-mudahan ya Sally ya. Sally mudah-mudahan nanti menang lancar di PON 2024 ya. Semangat terus, sehat-sehat terus ya. Jangan sampai kecapean ya. Kalau Bang Anwar ini Bang Anwar, apa silakan pesan dan harapan juga harapan terakhir. terhadap kita semua lah ya yang tentunya ingin berbadan sehat gitu. Jadi himbauan saya sebagai instruktur kepada masyarakat siapapun dimanapun berada, saya ingin kita itu semuanya tetap melakukan olahraga. Jadi jangan umpamanya kita tidak bisa dengan olahraga yang satu, kita bisa mencari yang lain. Ya. Intinya tetap melakukan olahraga, walaupun itu sekecil apapun, seminim waktu apapun, tetaplah berolahraga. Karena dengan olahraga itu membuat kita lebih sehat dan lebih awet muda. Yes, Itu betul harapan sekali. saya. Juga saya ingin mengucapkan juga karena profesi saya sekarang sebagai instruktur, saya berharap kepada adik-adik, kepada teman-teman yang satu profesi sama saya, tetaplah berlatih, tetaplah melakukan suatu gebrakan yang baik, yang positif untuk meningkatkan prestasi kita, karena senam aerobik juga itu dilombakan, bukan hanya mencari semata-mata uang, tapi juga prestasi juga kita utamakan. Itu harapan saya kepada junior-junior saya, adik-adik saya, dan seluruh teman-teman saya yang satu Yes. profesi seperti Yes. saya, instruktur aerobik dan Senam ya. untuk Gym juga. gymnya. Yes. Iya, itu aja yang mungkin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita dapat ambil manfaatnya. Iya. Ternyata banyak banget manfaatnya ya. Sehat tapi juga berprestasi dan juga bisa menghasilkan tentunya ya. Dan Terima tentunya- kasih Bang Anwar, terima kasih Sally sudah hadir di studio Terima kita kasih, ya. Bang Anwar. Dan tentunya terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Kopi Pagi pada hari ini. Thank you so much. Tetap terus saksikan Kopi Pagi setiap hari Senin jam 10 pagi. Karena tentunya kita akan menghadirkan narasumber ataupun bintang tamu yang keren-keren untuk Anda semua. Iya. Akhirnya saya Muhammad Budi SR Dan saya Gina pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu engkau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkan
sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Kayaknya enak kopi pagi nih diiringin kayak gini, enak jadinya ya. Saya juga lebih semangat nyanyinya. Memang serba salah rasanya tertusuk panah cinta, apalagi aku juga ada pemiliknya. Tapi ku tak dapat membohongi hati nurani, ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau biarkan aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Na 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 na. Dan maka izinkanlah aku mencintai